Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kekuatan masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penjunan kami, kekuatan kami di hadirat-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada di hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah, kami tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Seperti nyanyian yang kami nyanyikan bukan sekedar kata demi kata Tuhan. Lihat hati kami Bapa. Kami mau berkata, kami mengasihi, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Setiap hati yang menyembah, setiap hati yang berkata, aku mau melayani, aku mau mengiring-Mu Tuhan. Aku mau hidup hanya menyenangkan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap setia. I love you Jesus. Engkaulah penjunan yang membentuk kami. Kami adalah bencana-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu kami mau berkata, Tuhan ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, melayani, mengiring-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Yesus Kau Allah yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih. Mari bersyukur untuk kasih anugerah-Nya. Mari bersyukur untuk kasih setia-Nya. Mari sama kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu yes, seumur hidupku. Oleh hati kita di hadapan Tuhan. Katakan rencana-Mu, pikir Tuhan, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikan kami, jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan. Boleh beri kemuliaan bagi Dia, tepuk tangan bagi Dia, Allah yang layak. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana, jadikanku bejana, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami diberikan pasangan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami diberikan pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Kami diberikan usaha untuk memuliakan Tuhan. Kami diberikan keturunan juga untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa supaya keturunan itu menjadi benih ilahi yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi inilah hidup kami Tuhan. Kami siap sedia untuk memuliakan Engkau. Bicara dan jelaskan kepada kami bagaimana kami mempertahankan dan membuat keluarga dapat memuliakan Tuhan. Kami akan duduk diam, Engkau berbicara supaya kami mengerti dan mentaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Selamat menyambut ulang tahun Jakarta. Karena saya lihat sebagian pakai baju none-none Jakarta. Ya. Kebaya ya, kebaya. Kita disuruh pakai batik, kebetulan saya sendiri pakai batik. Saya merasa pakai batik nih gitu, ternyata betul pekerja pakai batik. Saya tanya kenapa? Menyambut ulang tahun Jakarta. Baik, hari Senin saya juga mau ke PRJ nih. Elisa mau ikut. Saya masuk gratis. Karena bukan saya pemilik PRJ, karena usia saya udah 60 ke atas. Gitu. Jadi dibolehkan tempat gratis. Hari ini saya berbicara tentang keluarga. Jadi saya sudah banyak bicara tentang keluarga, tentang hubungan dengan Tuhan, bicara tentang berkat pada bulan lalu dan lain-lain. Biar ada variasi dari khotbah ini. Ibu bapak dapat makanan yang berbeda-beda. Tidak selalu Chinese food, tidak selalu seafood, tidak selalu western. Tapi banyak makanan supaya Anda tidak rasa bosan dengan makanan yang sama. Baik, saya tanya dulu saudara. Siapa di antara saudara yang sudah menikah, punya pasangan dan pasangannya masih hidup? Oke, baik. Tuhan. Baik. Siapa yang belum menikah? Oh iya, yang hijau-hijau. Yang ini udah nikah juga udah. Siapa yang masih cinta sama pasangannya? Jangan bohong lo. Lu bohong di rumah gereja Tuhan. Bohong. Siapa yang sudah menyesal menikah dengan pasangan sekarang? Jujur. Enggak ada yang menyesal? Serius? Oke, siapa yang tidak menyesal? Angkat tangan. Yang angkat tangan jangan turunin dulu. Oke. Saya kasih contoh. Andai kata, Anda meninggal, pasanganmu meninggal. Lalu lahir kembali. Kan dalam agama lain ada, agama kita enggak ada. Andaikan ini, lahir kembali. Anda akan mau menikah dengan orang yang sama? Enggak. Bohong lu berarti bohong. Enggak cinta lu sebetulnya. Sebagian besar pasti berkata kalau Tuhan beri kesempatan saya ketemu dengan orang yang sama, saya tidak akan menikah dengan dia lagi. Mau ganti? Setuju kan ganti kan? Agama kita saja melarang, kalau agama kita mengizinkan kita udah tukar tambah. Kenapa Anda tetap berpasangan? Ya mungkin banyak alasan, setahu saya sih mungkin karena anak. Gak enak lah kan dia punya anak. Masa cerai sih? Masa pisah sih? Kedua kan Kristen. Ada aturan. Jadi gak enak kita sungkan lah. Hargailah aturan firman. Janganlah engkau menceraikan pasangan. Bukan begitu ya? Oke. Terus yang ketiga apa? Gengsi dong, malu dong kalau cerai. Anggap supaya aib gitu. Jadi bertahan aja. Tidak cinta. Membosankan. Bawel setengah mati. Enak kalau lihat dia, tapi bertahan. Coba bayangin kayak apa tuh rasanya rumah tangga tuh. Lihat kan mukanya asem semua. Nah ini yang kita perlu benahi ini. Ini yang saya mesti luruskan. Ibu bapak, ayo kita benahi rumah tangga kita. Pulihkan hubungan yang telah meracuni rumah tangga kita. Ada langkahnya. Walaupun saya tidak jamin 100%, tapi paling tidak langkah-langkah yang saya anjurkan nanti di ujung khotbah ini akan coba memulihkan hubungan kita. Saudara menikah dengan siapa saja sama. Gak ada yang sempurna. Pasangan kita tidak sempurna, setuju? Saya pun diri sendiri tidak sempurna. Jadi dua orang yang tidak sempurna ini disatukan Tuhan untuk saling melengkapi. Bukan saling menuntut. Kalau menuntut gak bakal ketemu. Gak sempurna kita. Yuk menikah sama siapa? Ratu Dunia. Miss World gitu. Biayanya mahal. Ke salonnya 2 menit sekali loh. Bayangin coba. Apa gak gede biayanya? Jadi dengar baik-baik ya. Pak gak cocok nih. Maaf, istri saya mah agak bodoh, mau cari yang pinter. Wanita pinter suka melawan. Percaya nggak? Justru kan dia pinter, dia nggak mau
minta terima pendapat Anda. Dia pikir dulu, wah nggak cocok, dia lawan. Kan pinter. Jadi kalau mau terima istri yang tunduk, carilah yang bodoh. Dia nggak bisa melawan, disuruh apa aja, iya aja dia, karena bodoh. Jadi mau pilih yang mana? Wah istri saya mah nggak cakep pak, mau cari yang cantik. Yang cantik biayanya mahal, perawatan mahal. Lu mau cantiknya aja nggak keluarkan biaya juga percuma, betul ibu-ibu? Tuh, lipstik aja 15 juta. Belum tas, belum cutek, pedicure, manicure, aduh mahal. Bapak-bapak kalau mau istri cantik harus ada dana lebihan. Setuju? Bajunya juga harus kontak ganti. Jadi gimana dong? Ya udah terima apa adanya saja. Ayo, saya ingin tekankan tindakan kasih. Tindakan kasih itu bukan cuma ngomong, tapi ada tindakan menyatakan kasih kita. Itu bisa memulihkan. Jujur, siapa yang gak pernah bilang cinta sama pasangannya? Lu bohong semua. Begini, Mam, I love you Mam. Pagi dia ngomong gitu, malam dia ngomong lagi. Mam, aku cinta kamu loh. Siapa yang gak pernah ngomong begini coba angkat tangan? Jemaat Glow, pembohong semua. Gua gak percaya. Orang saya yang gak pernah. Oke, kebenaran. Mari, ada sebuah buku. Seorang pengarang, ini saya baca jadi saya ketawa. Mengarang dan menulis buku dengan judul, mungkin maaf ya, agak ada sedikit salah tuh yang 30 hari mesti pakai S. Dengan judul How to Change Our Wife on 30 Days. Anda ngerti gak maksudnya? Gue aja gak ngerti, lu ngerti setahu. Jadi judul buku ini gini, bagaimana caranya mengubah istri dalam 30 hari. Nah itu judul bukunya. Dia lihat banyak wanita-wanita bermasalah terhadap suaminya. Wanita katanya cerewet ya. Betul ya bapak-bapak? Jangan nanya istrinya, Pak Riki, betul ya? Bawel ya? Enggak ya. Wanita rata-rata bawel ya. Itu kodrat, yang salah tuh Tuhan bukan kita. Tuhan yang ciptakan. Jadi bagaimana mengubah istri dalam 30 hari? Menarik banget ini. Dijual buku itu. Laku saudara. Dalam waktu seminggu laku sampai ribuan eksemplar. Ternyata si pengarang setelah dijual, judulnya salah. Judulnya menarik kan, bagaimana mengubah istri dalam 30 hari. Ternyata dia perbaiki, dia revisi. Judulnya yang benar gini, How to Change Our Life, bukan Our Wife. Bukan istriku tapi hidupku. Bagaimana mengubah hidupku dalam 30 hari. Bukan istriku, diperbaiki. Lalu dia cetak ulang, dijual, gak laku. Dalam seminggu hanya beberapa lembar saja, beberapa buku saja. Jadi maksudnya begini, kalau mengarang buku mengubah istri pasti laku. Yang beli pasti para suami, setuju? Atau mengubah suami dalam 30 hari pasti yang beli para istri. Setuju kan? Tapi yang dimaksud oleh pengarang ini bukan suami istri tapi hidup. Hidup sendiri bagaimana bisa diubah dalam 30 hari. Mungkin maksudnya supaya ada perubahan rezeki, perubahan berkat gitu. Ini salah satu contoh saja betapa banyak rumah tangga bermasalah. Itu maksudnya, inti dari tema ini. Jadi ada istri banyak bermasalah, banyak suami bermasalah. Tapi rumah tangga tetap ditahan-tahan. Jadi ada sekam dipegang begitu, tahu bara sekam. Seperti kita genggam dalam tangan. Lama-lama gak tahan juga, harus diperbaiki Bapak Ibu. Kalau Anda tidak cerai itu bukan karena Anda hebat. Ya karena perintah Tuhan. Sungkan, karena anak-anak, bukan karena ketulusan sayang dan cinta. Rumah tangga dipertahankan. Kalau Anda berkata kalau bisa cerai sih gua cerai aja tuh. Gitu. Jadi orang Kristen tidak lebih hebat dari agama lain.
Faktor-faktor tadi itu membuat Anda tertekan untuk mempertahankan rumah tangga. Pak, kalau konseling suami, saya mau rubah istri saya. Aduh ampun Pak, udah bertahun-tahun saya nggak tahan. Saya mau rubah istri saya. Saya akan jawab, kalau ingin merubah istrimu, mulailah dengan merubah dirimu dulu. Saya ulang lagi. Kalau ingin, hai para suami, kalau engkau ingin merubah istrimu, mulailah engkau merubah dari dirimu dulu. Wah istri saya mah gak bagus. Maka untuk memulai, supaya istri saya berubah, saya yang mesti berubah dulu. Nanti dia lihat perubahan saya. Otomatis dia akan ikut berubah juga dari perubahan saya. Paham gak Bapak Ibu? Kan kita lebih banyak menuntut istri. Kamu harus gini ya. Enggak pernah gini. Saya harus begini. Enggak. Demikian sebaliknya, para istri berkata suami saya bermasalah, pelit, kasar. Apalagi istri-istri? Udah pelit, kasar apalagi? Suami itu? Hah? Bawel juga? Bawel, ada kok suami bawel juga ya? Itu memang istimewa, langka yang begitu. Apalagi suami itu? Egois, mau menang sendiri. Kalau berantem gak mau kalah. Gimana sih ngubahnya? Nah, istri harus berubah dulu dari dirinya. Nanti suami akan melihat perubahan istrinya. Bagaimanapun kesaksian hidup bukan dari ngomong, tapi dari tingkah laku kita. Sambil didoakan, ubahlah diri kita. Nanti pasangan kita akan melihat, kok istri saya sejak saya omelin diam aja ya. Dulu mau nyautin, dulu mau nyakar. Dulu mau ambil sapu, sekarang mah enggak lu. Kalau diomelin dia, haleluya. Kayak tadi pagi itu, haleluya gitu. Suami berkata, wah istri saya berubah ya. Ke gereja mana dia? Glow season itu gara-gara khotbahnya Pak Samu. Jadi untuk merubah pasangan mulailah berubah dari diri dulu. Lebih banyak menuntut diri daripada menuntut pasangan. Harusnya begitu yang ideal. Miliki kasih. Tadi pagi saya sudah khotbah. Kekristenan itu bukan panggung. Kekristenan itu bukan rame-rame. Kekristenan itu bukan hiburan. Tapi Kristen itu mesbah. Tempat kita bertemu sama Tuhan, berdoa secara pribadi. Nanti Tuhan salurkan kasih. Tuhan berkata, aku pokok anggur dan kita carangnya. Halo, kalau Anda mau dapat buah kesabaran, buah kasih, buah pengampunan, nempel pada pokok anggur itu. Paham? Tidak ada carang yang bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur. Carang-carang yang patah pasti kering dan tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak menempel pada Tuhan, tidak punya hubungan, tidak pernah berubah hidupnya. Dari dulu kasar sampai sekarang pun kasar. Dari dulu pelit, apalagi sekarang. Dari dulu mau menang sendiri, sampai sekarang mau menang rame-rame. Dulu sendiri kan rame-rame. Jadi harus menempel. Dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya keluar buah ini. Apa buah itu? Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, gampang memberi. Seluruh gajinya dirampok sama istri. Amin. Oh enggak diserahkan. Serahkan murah hati. Ia tidak cemburu, enggak gampang iri. Ia tidak memegahkan, tidak sombong, tidak pamer. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan dan menang sendiri. Ia tidak pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Ia tidak menyimpan kesalahan dan bukan pendendam. Ia bersukacita karena ia tidak bersukacita kalau tidak adil. Tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Istri salah, cincai lah. Sekali cincai, 2 kali cincai, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Berapa cincainya? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu pengampunan yang harus diberikan pada pasangan. Mau bukti enggak? 70 kali 7 berapa? Matematiknya jeblok nih pasti ini. 490 kali di belakang. 490 kali saja belum tentu bisa dilakukan oleh siapapun. Siapa yang bisa salah sampai 490 kali? Kalau Anda punya teman salah 2 kali, salah 3 kali, masih mau berteman gak? Gak mau.
7 kali, apalagi. Tapi kalau istri salah 100 kali, masih mau hubungan dengan dia enggak? Masih, karena istri, karena suami. Jadi pengampunan 70 kali 7 itu untuk pasangan hidup sebetulnya. Ampuni pasanganmu dengan segala kekurangannya tiap hari. Paham gak Bapak Ibu? Saya juga baru disadari waktu belajar konseling, sebetulnya ayat ini buat pasangan hidup. Sebab teman, sahabat, orang lain gak mungkin bisa salah lebih dari 3 kali. Kita bilang udah 2 kali, 3 kali gua ngampuni lu. Gitu. Tapi kalau istri bisa puluhan kali salah. Suami bisa puluhan kali salah. Tetap harus dimaafkan. Setuju? Ya? Gak rela nih. Gak rela, biarlah udah. Kalau Anda punya kasih, Anda bisa lakukan itu. Nikah gampang Bapak Ibu. Malah saya anjurin kalau Anda hidupnya pas-pasan. Gak usah bikin pesta pernikahan. Gak usah undang saya. Ngapain bikin pesta? Beli cincin mahal. Pesta resepsi mahal, konsumsi mahal, pakaian pengantin mahal. Apalagi pre-wedding mahal. Ngapain habis nikah bangkrut? Belum tentu habis nikah orang kasih angpau. Kadang angpaunya juga kosong, sedikit. Kasih barang gitu. Saya dengar baik-baik ya jemaat di sini ya. Kalau ada jemaat di sini menikah, Anda lihat, wah keluarga pas-pasannya susah. Jangan kasih kado. Kenapa? Karena kado itu belum tentu dia pakai. Anda kasih mangkok, kasih gelas, kasih selimut. Padahal di rumah selimut dia punya banyak. Dulu maaf saya mau cerita kakak saya. Dulu kakak saya. Kakak saya menikah tahun 70-an kalau gak salah gitu. Ini namanya di kampung. Nah, dulu kan belum ada tulisan. Dulu sekarang kan ada undangan ya. Hanya angpau gitu kan ya. Dulu jangan berikan kado gitu kan. Kado dicoret gitu ya. Orang mulai tahu diri. Nah dulu kan gak ada begitu undangan tahun 70-an. Tamu pertama bawa gelas. Tamu kedua bawa gelas. Kita tadi gak tahu isinya apa kan dibungkus. Yang ketiga bawa teko. Gelas lagi, keempat, kelima teko lagi. Selesai pernikahan kita buka sama-sama. Isinya gelas semua. Teko nih pengantin habis menikah jualan gelas sama jualan teko ibu bapak. Ya tekor lah ibu bapak. Saya anjurkan di sini. Kalau Anda pusing cari kado yang tepat. Andai kata Anda mau kasih kado barang, tanya calon pengantinnya. Kamu mau pilih apa? Saya mau kasih kado. Nah pengantin berkata aku mau rumah. Aku mau mobil. Lihat barang apa yang belum punya kita belikan sebagai kado pernikahan. Jangan asal kasih belum tentu dia perlu. Anda mau berikan timbangan ternyata di rumah ada 3 timbangan. Berat badan, ya, berat masalah, masalah uang lagi. Banyak timbangannya. Lu kasih timbangan lagi, mah gak dipakai. Jus. Padahal dia udah banyak jus untuk ngurusin badan diet. Yuk kasih lagi tim pemeras jus. Percuma dia gak pakai. Jadi baiknya kasih apa? Cien aja, kasih uang saja, kasih mentah. Dia akan pakai lebih gampang. Bukan cari untung, tapi bisa membantu menutupi biaya operasional pernikahan. Kalau memang gak mampu, gak usah bikin pesta. Halo, saya akan di wedding organisasi dah. Kalau memang gak mampu, udah tur aja berdua. Kemana? Ada uang sedikit ke Bali. Gak ada uang sedikit, cuma sedikit ke Jogja. Cuma sedikit aja ke Depok. Yang paling dekat. Punya uang lebih banyak ke Singapura. Udah pulang gak habiskan banyak uang. Daripada lu ngejor-joran karena gengsi. Karena nanti sebagai orang. Gini anak pertama segala macam. Gak perlu. Habis nikah bangkrut. Ninggalin utang. Ini belum dibayar. Itu belum dibayar. Baju pengantin belum bayar. Konsumsi belum dibayar. Musik belum dibayar. Karena kadonya cuma gelas sama teko doang. Bapak Ibu. Jadi menurut saya nikah tuh gampang. Siapkan nikah, janji nikah, datang ke gereja. Diketik sama sekretaris. Yuk tinggal hafalin atau baca. Gampang membaca janji nikah. Buat pesta juga gampang, ada WO sekarang. Ngadakan resepsi juga gampang. Bulan madu juga gampang. Yang penting cien. Ada uang tergantung mau pergi jauh atau pergi dekat. Sesuai dengan dana. Bentuk keluarga juga gampang. Nikah aja keluarga terjadi.
Tapi yang sulit merawatnya. Yang sulit mempertahankan pernikahan itu supaya tetap bahagia. Sampai hari tua itu gak gampang. Kalau Anda bisa bertahan sampai pernikahan perak saja, perak berapa 25 ya? Itu udah hebat itu. Apalagi sampai emas 50 tahun, hebat, hebat, hebat. Iya. Bisa bertahan gitu, banyak cobaan. Wah hidup banyak cobaan betul. Cobaan wanita, cobaan takhta, cobaan kesibukan, cobaan perhatian, banyak sekali, banyak masalah. Bisa bertahan sampai hari tua, itu tidak gampang. Kalau Anda masih hidup seperti Anda sekarang usia 70, 80, pasangan masih ada, itu bersyukur loh. Kebanyakan sudah banyak jadi janda, banyak jadi duda. Banyak. Karena pasangannya sudah lebih dulu pulang dipanggil Tuhan. Jadi kalau masih ada, sayangi dia. Saya tanya saudara, kalau Anda sudah memasuki hari tua, kayak saya begini, punya putri 4. 3 sudah keluar dari rumah. Bukan karena minggat, menikah. Ini yang keempat udah punya pacar nih. Ya gak tahu dia kapan menikah, tapi udah punya pacar. Udah lulus sarjana arsitek. Katanya mau lanjut lagi. Ya. Kalau dia menikah, udah tinggal berdua lagi kita. Dari 2 kembali 2. Tapi nanti dari 2 jadi tinggal 1. Gak tahu siapa yang pulang duluan. Saya tanya saudara, nanti kalau Anda satu kali maaf ya, ada di ruang ICU. Sendirian. Kira-kira siapa yang menemani itu sampai engkau menghembuskan nafas terakhir? Siapa yang menemani engkau sampai engkau menghembuskan nafas terakhir? Siapa? Bukan anak. Anak belum tentu ada di situ. Anak punya kesibukan sendiri, punya keluarga sendiri, punya pekerjaan sendiri. Dan orang terakhir yang bisa menemani engkau menghembuskan nafas terakhir adalah tetangga. Ya, okay? Selingkuh loh kalau begitu. Jadi orang terakhir itu pasanganmu, istrimu, suamimu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Semua sibuk. Hanya pasanganmu. Jadi sayangi pasanganmu kalau dia masih ada. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Masih punya pasangan. Bagus, bagus, bagus. Turunkan lagi. Jadi mempertahankan pernikahan sampai hari tua itu gak gampang. Pernikahan diawali dengan janji nikah. Lihat janjinya. Nih, ini kalau di tulisan saya merah, di sini kok nggak merah. Lihat janjinya. Aku berjanji, ini buat pria ya. Ya, buat suami ya. Aku berjanji setia dan bertanggung jawab sepenuhnya. Mau pegang tangan pasangan, silakan janji lagi. Baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun tidak kaya. Bukan miskin, siapa yang mau miskin? Saya ganti, pada waktu sehat maupun sakit, tetap setia. Janjinya seperti ini. Ini buat pria. Lalu buat wanita. Kok hilang? Wah, kalau yang wanita apa? Aku berjanji tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Betul ibu-ibu? Ini kok bisa hilang nih janjinya, ini sentimen nih. Kira wanita hilang janjinya. Di tempat saya sih ada, nggak tahu di sana. Itu jangan laptopnya perempuan itu. Oke, janjinya adalah berubah sedikit. Aku berjanji selalu setia dan tunduk kepadamu. Hei suami, seperti aku tunduk kepada Tuhan gitu ya. Tapi yang terjadi bukan tunduk, tapi nanduk. Berantem terus sama suami. Oke, lanjut. Ini janji. Kalau dalam konseling pasangan, ngomongnya indah. Saya lihat banyak sekali dimulai pernikahan dengan hal yang indah-indah. Janji yang bagus-bagus. Tapi kalau udah masuk pernikahan, aduh susah banget. Janjinya, mau ya sayang? Iya Pak Samuel, mau diberkati. Iya, semuanya diain lah. Oh konseling mah iya. Tapi beberapa waktu cintanya mulai redup. Saya nggak tahu, nggak semua orang sama. Tapi biasanya di atas 5 tahun cinta suami istri mulai redup. 9 tahun mulai terasa tuh. Nah itu hasil survei. Benar enggaknya tergantung tiap pribadi. Tapi rata-rata di atas 9 tahun mulai redup tuh. Cinta yang mula-mula udah gak ada. Rasa getaran tuh gak ada. Dulu coba tanya Pak Riki, tanya yang lain. Ketemu aja mau ngomong susah, gagap. Pegang sampai gemeteran, tangan kayak setrum. Sekarang setrum itu udah gak ada lagi.
Bilangnya setelah berjalan beberapa waktu memudar. Aku rasanya pasangan saya gak cinta lagi sama pasangan saya. Ketemu dia biasa aja. Dulu mah bergetar. Bergetar. Pegangan bergetar. Apa bergetar? Bagaimana supaya tetap bergetar? Sering naik bajai. Karena bajai itu turun masih terasa aja tuh. Masa mau cintanya sama terus? Seringkali pendeta-pendeta berkata begini dalam khotbah. Hei jemaat Tuhan, kembalilah kepada cinta mula-mula. Buat jemaat baru boleh. Kalau buat jemaat lama jangan begitu lagi. Saya kurang setuju tuh. Jemaat lama tidak lagi cinta mula-mula. Cinta dewasa. Halo, cinta dewasa. Cinta mula-mula mah banyak yang bohong. Kesandung, aduh kesandung kok. Oh dilusin kakinya. Diomelin batunya. Oh batu diomelin gara-gara kaki istri kesandung. Itu mula-mula, tapi cinta dewasa enggak. Juga gak bilang mata lu sih. Enggak gitu juga ya, itu cinta setan. Cinta dewasa gini, lain kali hati-hati ya sayangku. Batunya tolong geser batu sini. Ini. Gitu. Itu cinta dewasa. Realita lah begitu. Jadi kalau Anda lihat pernikahanmu berjalan beberapa tahun nggak ada getaran lagi. Itu biasa lah. Kecuali lu supir bajai. Tiap hari lu ngegeter terus. Pulang ketemu istri juga geter terus. Kenapa Pak? Nah, kan baru narik. Nggak ada. Cinta tuh berkembang. Makin lama makin matang. Makin lama makin matang. Makin tua makin kuat. Makin dewasa. Nggak ada getar-getaran lagi. Apaan getar-getaran? Kayak petasan aja. Jadi jangan begitu ukurannya ya. Dewasa lah, makin mengerti. Makin lihat realita, istrimu makin merosot. Istrimu gak cantik lagi. Mulai ada kerutan di tepinya. Di sini ketika ketawa ada kerutan juga. Di sini ada kerutan juga. Rambutnya mulai memutih separoh. Di bawah uban, di atas dicat hitam. Kadang memanipulasi, dikuningkan bulepotan. Mau bule tapi belepotan. Nah, ini banyak yang kuning-kuning. Saya tahu pasti boleh beruban. Ya realita lah. Memang istri kita tua, kita pun tua. Jangan anggap cuma istri. Suami pun tua. Lu juga loyo ah. Jangan cuma bilang istri udah tua. Enggak, kamu pun loyo sama. Kita sama tumbuh, kita sama layu. Jika pernikahan seperti ini tidak dirawat, kurang kepedulian Anda akan pasanganmu, ya pernikahan bisa padam loh. Jadi dingin, malah mungkin bisa mati. Cintanya udah gak tumbuh lagi, mati. Ya, bilang saya emang gak bahagia. Anda lihat orang-orang dunia yang non Kristen, kalau lihat cerai-cerai, coba tanya alasannya. Sederhana, aku gak ada rasa lagi sama dia. Loh pakai rasa. Cuma alasannya udah gak cocok, kalau ngomong gak nyambung katanya, udah gak ada rasa cinta, udah gak ada rasa lagi. Jadi pisah aja kita. Gampang banget untuk pisah. Tuhan melarang Anda untuk bercerai. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali maut, kematian. Jadi kalau engkau belum cerai juga bunuhlah pasanganmu. Ya gak mungkin kan? Gak mungkin. Jadi kalau udah disatukan Tuhan jangan diceraikan. Hanya kalau Tuhan izinkan kematian datang. Tahu caranya? Anda gak usah bunuh suamimu. Kalau udah gak suka sama dia diamin aja. Tiap hari omelin aja. Makan ngomelin, tidur omelin, bangun omelin. Lama-lama dia stres. Stres, stroke. Mati sendiri dia. Gak usah dibunuh. Dah saya bercanda. Ya udah, kalau engkau bunuh, kau racuni nanti ketangkap polisi, lu dihukum penjara. Jadi cara membunuhnya begitu. Omelin tiap hari. Setuju? Ya enggak, jangan dong. Dalam pernikahan itu ada 3 tahap. Ini hasil survei. Saya belajar dari konseling. Tahap pertama pernikahan itu sebetulnya paling bawah lah kalau tangga. Pernikahan paling bawah ini namanya bulan madu. Ambil keputusan, naik nikah. Nah itu masa bulan madu.
Makanya orang bilang, ayo kita bulan madu yuk. Kemana? Ke Bali, kemana? Ke Jogja, kemana? Singapura. Nah ini. Sepanjang jalan di Orchard Road Singapura. Hahaha. Ntar ke kantin makannya seneng aja rasanya. Masih punya Cien. Bulan madu. Berapa lama? Tergantung tabungan. Udah mulai tipis, dolar Singapura kurang nih. Yuk pulang yuk, pulang dia. Ketika pulang naik ke sini. Masa penyesuaian. Di rumah lihat tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon. Istri mulai mengandung, mundar mandir ke dokter, biaya. Itu mulai penyesuaian. Ngomong dah, aduh kita gak punya duit nih gimana. Ngomong mulai terjadi konflik benturan. Lihat tahap kedua penyesuaian ini sering kali terjadi benturan. Ribut gara-gara kebutuhan, gara-gara masalah. Kalau di bulan madu gak ada masalah, kaki seneng aja di Singapura. Di Bali masih ada Cien, belum lihat realita. Tapi justru rumah tangga itu di sini kelihatan. Bayar listrik, bayar telepon, bayar air. Nah istri mengandung harus ke rumah sakit. Apalagi tabungan makin kurang. Beli bensin. Wah mobil saya hampir 3 minggu gak jalan. Sengaja gak sengaja jalanin. Karena solarnya mahal. Pertamina Dek dari 13.000 jadi 28.000. Bangkrut kita. Sekali masuk isi bensin dulu 700.000, sekarang 2 juta. Gue taruh aja di bengkel. Taruh aja di depan rumah. Saya naik Grab kemana-mana selama hampir 1 bulan ini. Kenapa? Bahan bakarnya mahal. Ini baru saya jalanin lagi nih. Karena dengar berita sudah mulai mau turun. Nah ada harapan. Ini realita ini Bu Bapak. Saya ngobrol sama istri, yuk ganti mobil yuk. Bukan yang mahal, murah. Ganti yang listrik aja. Biar disetrum aja kayak HP. Mulai mikir kita ke situ, pengeluaran pun mesti dibicarakan. Ini realita. Tangga kedua ini penyesuaian. Kadang-kala waktu penyesuaian kita nggak cocok dengan pasangan. Bisa ribut, nggak apa-apa. Makanya gambarnya begini kan. Ribut terus, lu salah. Ini balikin, lu juga salah. Jadi saling salahan. Itu namanya tahap penyesuaian. Orang sering kali mengatakan itu tahap konflik. Rumah tangga anakmu yang baru menikah bisa mau segini. Bahkan kita yang sudah lama menikah pun masih bisa begini. Kalau saudara tidak dewasa bisa lama loh dalam kondisi begini. Bisa bertahun-tahun, ribut terus. Saya pernah lihat beberapa rumah tangga kakek nenek sudah punya cucu umur 80 ke atas masih ribut. Kakeknya tidur di depan warung. Neneknya si nenek tidur di dapur. Jadi berdua ini rumahnya kebetulan panjang. Gak pernah mau tidur bersama. Udah jadi kakek nenek 80 tahun ke atas. Menikah lebih dari 50 tahun. Masih begitu. Karena gak dewasa karakternya. Berantem lulu. Sebetulnya masa berantem begini pasti dilewatin. Siapa sih di dunia ini gak pernah alami begini? Pendeta juga ngalami. Kita bukan dewa, kita bukan malaikat. Kita manusia biasa juga punya kelemahan dan kekurangan. Makanya bisa konflik. Mau lama di sini atau mau sebentar? Tergantung dari kedewasaan kita. Setelah masa ini, ya ini masa yang saya urut. Masa bulan madu ini biasa orang pernikahan. Kedua, konflik ini penyesuaian. Aduh ribut terus. Jangan lama-lama di sini. Gak enak. Kalau gak bisa diatur bisa cerai nih di sini. Bisa cerai. Hanya karena Kristen aja. Yang bisa menahan kita. Firman Tuhan, anak-anak, hubungan keluarga besar. Karena kalau menikahan gak sendiri. Ada keluarga kita di belakang. Bisa malu nanti. Nah itu buat kita bertahan. Tapi itu kan pertahanan yang gak bagus. Yang paling bagus adalah keluar dari masa konflik ini. Masuk ke masa dewasa. Ini paling bagus. Sampai tua pun tetap sayang. Tetap gandeng. Tetap jalan. Kalau bisa ini yang terakhir. Sampai ke masa tua. Siapa yang rindu sampai ke masa tua? Katanya udah mau cerai. Katanya ribut tadi. Katanya berantem. Oke,
kita bertahan sampai masa tua. Kalau rumah tangga di masa konflik tadi tidak dirawat, semua dilampiaskan kesalahan pada pasangan. Lu salah, lu salah, lu salah, lu, bukan gue. Kalau pasangan bikin sesuatu selalu gak ada yang benar, disalahin terus. Benar pun salah, apalagi salah, bonyok. Entah suami istri sama saja, selalu menyalahkan pasangannya. Kalau ada kerugian, salah beli saham, salah perhitungan. Gara-gara lu sih, lu mau gua ciong tau, lu siapa? Kucing, gua sih anjing, pantas berantem lu. Show-nya gak cocok kita katanya. Gara-gara show, udah nujum-nujum katanya, tanya orang pinter, kita gak cocok ternyata show-nya beda. Lu kucing, gua anjing, nah lu kucing, lu tikus, nah udah ribut semua jadinya. Sumber apapun salah selalu pasangan disalahkan. Pasangan jadi stres, frustasi. Akhirnya keluarga yang penuh kepahitan, pertengkaran, lama-lama kayak bom waktu meledak juga. Betul gak? Ya. Bagaimanapun rumah tanggamu, sehebat apapun, setinggi apapun pendidikanmu, sebanyak apapun hartamu, kalau engkau terus menyimpan pertengkaran kepahitan, satu kali meledak. Kayak bom waktu. Kayak bom waktu. Sebaiknya kalau ada rumah tangga di sini seperti itu, taruh di Libanon. Taruh di Gaza, meledaknya di sana. Jangan biarkan bom waktu ini meledak dalam rumah tangga dan ujungnya perceraian. Anak-anak akan jadi korban. Tuhan dilukai. Papa, mama, mertua kita juga akan dilukai. Hati pasangan kita juga luka. Semua ngeluka. Tidak ada untungnya cerai. Lebih banyak ruginya. Anda bilang tadi, gak bisa tunduk sih Pak. Mau cari wanita tunduk, cari yang goblok. Cari yang goblok, yang bodoh, wanita akan tunduk terus. Karena dia gak pinter. Kalau dia pinter, dia pasti ngelawan. Jadi kalau Anda punya istri melawan, nah Anda mesti bangga. Wah ternyata istri saya pinter ya, gitu. Halo bapak-bapak, kalau istri mau melawan, pinter lu, gitu. Amin bu-ibu. Kalau istri bilang ini, dia balik, pinter ternyata dia. Bisa ngelawan. Karena kalau istri bodoh, diam aja. Tapi kalau istri pinter, dia balikin. Jadi itu menghibur, amin. Menghibur. Mau yang nunduk melulu. Wanita pinter tuh suka melawan. Anak saya itu pinter-pinter loh. Saya bilang jujur mana ada, pinter-pinter. Anak saya itu lulusan S2 semua. Karena benihnya pinter, mamanya pinter, bapaknya juga pinter. Jadi anaknya pinter. Anak saya yang pertama konselor S2. Anak saya yang kedua dokter, ahli kecantikan, S2 juga. Anak yang ketiga notaris, lulusan UI, pinter juga. Anak yang ketiga keempat ini arsitek. Jadi semua pinter. Nah suaminya mesti lebih pinter dari dia. Halo? Iya. Kalau enggak nanti diomelin sama istrinya. Wah saya mau istri cantik, istri saya payah kampungan. Nah lu gak tahu istri cantik itu biayanya mahal. Mahal. Anda yang punya uang pas-pasan cuma gaji 5 juta sebulan. Udah jangan ngarep bidadari lah udah. Bidadadar aja udah. Cuteknya mahal, pedikurnya mahal. Janganlah ada yang berharap. Oke, kalau rumah tanggamu mengalami masalah, selamatkan. Pulihkan. Mulai ya. Mulai dari siapa? Diri sendiri. Bagus. Pinter. Ini namanya jemaat pinter ini. Bisa jawab. Kalau kita mau merubah rumah tangga kita, mau merubah keluarga kita, mulai dari siapa? Jangan begini ya, tapi begini. Nanti ke rumah lihat cermin, mana kaca? Ngomong, lu berubah gitu ya. Oke jangan tunjuk pasangan, tapi ngomong sama diri sendiri. Punya kaca di rumah? Kok jelek-jelek banget punya kaca begini, pada gak dandan. Ngomong sama diri sendiri, kamu yang mesti berubah dulu. Sebelum pasangan berubah dulu. Gitu. Selamatkan keluargamu. Caranya gimana? Lakukan tindakan kasih.
Lakukan tindakan sebagai solusi untuk mencegah dan memulihkan keluarga. Langkahnya sederhana. Memang saya nggak jamin 100%, tapi paling tidak bisa mengubah keluargamu. Pertama, sebelum mengambil langkah ya, maklumilah. Pasanganmu itu banyak kelemahan. Dirimu juga banyak kelemahan. Emang cuma pasanganmu, dirimu juga banyak kelemahan. Benahi kalau ada yang salah. Kalau ini terjadi gini, siapa yang salah sih? Siapa yang buat begini sih? Di rumah suka begitu tuh. Ember jatuh, cat tumpah. Kita ngomong, iya ini siapa yang taruh cat sini? Siapa yang taruh cat sini? Gitu kan? Iya, terus tiba-tiba sendal pada coba digigitin anjing. Ini siapa yang taruh sendal di luar sampai gigit anjing? Cariin salahnya, bukan begitu. Harusnya gimana? Gimana caranya jalan keluar ini? Supaya cat itu gak tumpah lagi, jangan taruh di situ. Minum ya kayak. Iya aja lagi lu. Ya taruh di tempat yang aman supaya gak ketendang. Sendal beli lagi yang baru. Dan jangan taruh dekat anjing digigitin. Apalagi anjing mau ke tubuh gigi. Gigitin habis. Saya beli ganjalan pintu dari karet. Karetnya habis digigitin anjing saya. Saya bilang, ma beli lagi 200 lusin mah. Biar kerompong tuh gigi anjing. Cari solusinya. Bukan salahkan siapa. Saya selalu ngomong di situ di rumah. Kalau udah pengen, jangan cari siapa yang salah, gimana cari jalan keluarnya. Ulang, jangan cari siapa yang salah, cari jalan keluarnya. Ulang. Bagus, pinter nih jemaat, pinter sama beo. Benahi yang salah, cari jalan keluar. Kalau bisa rela korban lah. Hei bapak-bapak, yuk sibuk kerja. Jangan bilang istrimu nganggur di rumah. Lu tuker dah kerja Anda. Istri kerja, bisa di luar kan? Coba suruh suami yang masak. Suami yang nyuci. Suami yang gosok. Bolong semua lo. Jangan pikir kerjaan istri di rumah gampang. Ngurus anak tuh susah lo. Apalagi kalau masih bayi. Pasti tidurnya gak karuan, bisa jet lag. Jet lag itu bukan cuma di pesawat. Jadi ibu yang baru melahirkan tuh jet lag lo. Tidurnya gak karuan. Gak gampang jadi ibu. Satu kali di rumah saya kan saya ada pembantu. Terus waktu lebaran pulang. Pembantu saya udah keburu merendam selimut, spray, dia pulang. Wah selimutnya gak nunggu sampai 2 minggu lagi baru bersih. Masa kita taruh aja? Ya udah kita berdua sama istri. Naik ke atas loteng, ayo jam lu ujung gua ujung beres. Ngerasain meres saja sudah setengah mati, kita gak biasa. Besok pegel-pegel panggil tukang urut gara-gara meres itu. Pembantu tiap minggu kerjakan itu. Ibu rumah tangga tiap hari kerjakan itu. Jadi ibu rumah tangga gampang. Coba bapak-bapak pikirin, lu yang hamil gantian. Bapak-bapak yang hamil 9 bulan biar tahu rasa lu. Melahirkan bagaimana susahnya. Jadi jangan remehkan pekerjaan istri. Setuju Bu Ibu? Bagus. Kita bikin partai wanita. Jadi rela korban lah kalau istri hamil anter. Jangan suruh supir yang anter. Ajis lu yang anter istri gue ya. Suruh Ajis. Namanya nama anaknya Ajis Sukarelawan. Bukan nama suaminya. Suruh supir suaminya kemana? Anter dong. Biar dengar nasihat dokter. Bukan supirnya dengar nasihat dokter. Nanti makin mendekati hari kelahiran makin sering istri dibawa ke dokter. Itu kan suami yang nemani. Setuju bapak-bapak? Hei bapak-bapak. Lu udah tua sih setuju. Gak bakal punya anak lagi. Pantas lu setuju. Rela korban lah waktu antar istri. Kalau perlu ke pasar. Yuk pernah gak antar istri ke pasar? Saya sering sampai orang aneh. Pendeta Pak Samuel ke pasar. Iya pengawal. Antar istri. Karena waktu belanja. Bawa yang berat-berat kayak buah-buahan itu kan berat. Saya yang mikul. Bawa. Nggak aneh buat kita. Nyuci nggak aneh. Nyuci piring, mangkok nggak aneh buat kita. Siram pohon, nyapu di halaman orang. Pak pendeta kan nyapu, pembantu nggak ada. Apa salahnya rela berkorban? Setuju? Urapanmu nggak berkurang. Rezekimu malah bertambah kalau bantu istri. Saya sumpahin dah. Jadi rela korban Bapak Ibu. Ya. Dengar baik-baik. Tidak ada yang lebih berharga hartamu adalah keluarga.
Tidak ada yang lebih berharga daripada keluargamu. Itu harga termahal. Harta termahal adalah keluargamu. Pertahankan, perjuangkan dan selamatkan keluargamu. Kalau mulai di ujung tanduk mau pisah sama cerai, cepat-cepat konseling dengan pendeta, dengan ahli jiwa, dengan psikolog, dengan siapa saja. Cari jalan keluar. Selalu pasti ada. Kalau ada usaha pasti selalu ada jalan keluar. Sedikit lagi. Tindakan kasih. Ini terakhir. Tindakan apa yang memulihkan keluarga kita dari luka-luka? Yang pertama. Lihat ya, tindakan ya. Kalau sebelum pergi kerja, suami yang mau kerja, udah pegang tas colak nih. Isinya obat semua. Karena kerja di bahan kimia kan. Ma, saya mau berangkat. Istri keluar, buru-buru. Terus kemudian apa? Peluk dia. Peluk, pas, cium pipi. Selamat kerja ya, Tuhan berkati kamu ya, Tuhan lindungi. Gitu, semangat suaminya. Orang mau kerja, silakan. Enggak gitu amat lah. Peluk dia. Pak, selamat bekerja. Tuhan berkati ya, Tuhan sertai. Gitu. Coba lihat para suami kalau dipegang peluk gitu. Semangat banget. Lu mau suruh tetangga yang peluk? Ya enggak dong. Kedua, sesering mungkin pegang pasanganmu. Lagi jalan nih. Tiba-tiba pegang tangannya. Dia tuh senang loh. Saya tanya betul enggak? Siapa yang setuju istri sering dipegang tangannya? Angkat tangan. Yang tinggi. Tuh. Ini istri. Senang kan Bu Riki? Lagi jalan pegang tangannya. Mam, aku sayang kamu. Ayo jalan. Tuh. Pergi ke mall. Kita pegang tangannya. Dia mau ke toko, tarik cepat. Karena pegangan. Makanya di rumah mesti pegang itu, belajar nge-gym. Supaya kuat narik. Kan istrimu lebih besar darimu. Dia malah, jangan mah kemari. Itu mengurangi biaya. Sering pegang tangan pasanganmu. Apalagi kalau menyeberang. Jangan kayak bebek, jalan berbaris. Lu duluan dah, di belakangnya. Jangan pegang tangan, ayo. Nyebrang. Istri senang banget, apalagi pegang bahu lagi jalan. Senang banget. Pinggang udah gak usah, karena kegedean udah. Nah. Kalau dulu masih pacaran bisa, sekarang udah kegede. Duluan. Kalau pegang bahu kan enggak berubah bahu mah. Yang pegang mah berubah, ya berubah. Pegang, ayo mah jalan. Dia merasa diperhatikan, merasa dilindungi loh. Betul. Sering-sering ngomong cinta. Orang Asia tuh, orang Timur tuh jarang. Orang bule sering ngomong I love you, I love you. Megang kopi aja, aduh enak. I love you mah, gitu. Lagi makan ya, enak loh, I love you, gitu. Orang bule itu terbiasa dengan budaya bilang aku cinta, aku cinta. Salah nggak? Bagus. Tuhan sering berkata kepadamu, aku cinta kamu, aku sayang anakku, hai aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Tuhan tuh sering bicara dengan Anda begitu. Di Alkitab juga begitu. Nah Anda mesti katakan itu pada pasangan. Setuju? Nanti pulang kebaktian, aku cinta kamu. Sering-sering ngomong ya. Terus kalau mau tidur malam, sebelum tidur, kecup keningnya. Wah selamat tidur, mimpi yang indah ya. Iya gitu. Hai, tanya. Siapa yang seumur hidup tidur gak pernah dikecup keningnya? Oke, enggak ada ya. Siapa yang mau tidur dikecup keningnya sama pasangannya? Ya, Pak Riki. Pasti ada bekasnya di sini ya. Iya. Angkat tangan enggak? Kecup enggak? Enggak kecup enggak? Lu diapain kalau begitu? Tidur begitu, kecup dong. Dengan ini semua tanda-tanda ini bisa memulihkan hati yang luka loh. Sungguh dah, praktekkan pulang. Lalu ambil langkah lagi yang lain. Kalau tuh jalan, jangan ditinggal. Apalagi suruh duluan atau belakangan. Ih jengkel banget dah. Jengkel sakit hati banget. Kalau bilang, menyeberang. Woi, ayo. Udah lampu hijau tuh, ayo. Apaan lu? Kayak rombongan pramuka aja. Bukan suami istri. Woi duluan. Lu kenapa gak dipegangin tadi jalan? Apalagi udah ada umur. Mesti pegang.
Tua. Tetap mesra. Kalau suami istri lagi di dapur, apalagi nggak ada pembantu. Suami dong, nggak usah disuruh, ambil inisiatif. Semprot. Mah saya bantu ya apa? Mah potong apa sih saya potongin. Potongin, saya asain pisaunya. Ayo saya bantu cuciin piringnya. Istri kalau dibantu seperti itu senangnya luar biasa. Semangat masakan, apalagi setelah masak terus kemudian mama masakannya enak banget. Langsung gini. Langsung senang istrinya. Kalau dibilang masakannya enak, waduh langsung. Besok masak duluan tanpa disuruh. Tapi kalau Anda bilang masakannya gak enak, sakit hati dia. Udah capek-capek ke pasar, motong, masak, udah rambut mesti keramas, kena sayur segala macam. Bilang gak enak. Wah, gua tumpahin kamu. Gak boleh gitu, hargai jari lelah pasanganmu. Termasuk istri. Kalau suami pulang dari kantor, tadi kan udah pergi, dicium. Pulang, cium lagi. Pegang tas taruh, cium. Papa terima kasih udah datang ya, udah pulang ya. Selamat ya. Apalagi kalau udah mau gajian, semangat lah. Duduk, bukain sepatunya, bantu. Bukakan kaos kakinya. Apa salahnya, itu kan pasanganmu. Saya yakin gak pernah begitu, kelihatan kaku banget loh. Ini tanda-tanda tindakan kasih. Kalau engkau lakukan tindakan kasih seperti itu, bukan cuma ngomong, ada perbuatannya, rumah tanggamu retakan pulang kembali. Pulih kembali. Sakit hati akan tersembuhkan kembali. Terobati dengan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kasih itu bukan cuma ngomong, kasih itu harus ada tindakan. Tiap hari. Setuju? Tuhan berkati. Mari kita naikkan sebuah pujian. Bapa sentuh hatiku. Bagai air yang mengalir. Puji Tuhan. Mari, tahu kan lagu ini ya? Tahu ya? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, ya, menjadi yang baru. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau menggentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sambil kita pejamkan mata Bapak Ibu, lihat ke dalam. Sudah rusakkah kasih kita di antara pasangan? Sudah pahitkah air yang kita cicipi dari cinta pasangan kita? Mari Tuhan bisa pulihkan. Lakukan sebuah tindakan, hal-hal yang sederhana. Pegang dia, peluk dia, cium dia, genggam dia, support dia, doakan dia. Berkatalah padanya, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tuhan, ini kami, ini keluarga kami, ini rumah tangga kami, ini pasangan kami Tuhan. Yang kau berikan, kau anugerahkan. Pulihkan kalau ada di antara kami yang luka. Kepahitan diangkat, titipkan rasa manis, madu ilahi untuk memenuhi rumah tangga kami. Supaya generasi-generasi kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang ilahi. Anak-anak yang penuh dengan kasih sayang dilahirkan. Anak-anak yang diterima bukan ditolak. Anak yang meniru dan meneladani orang tua. Berkati keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.